Jawara, harta karun ini bikin rupiah Indonesia benar-benar bersinar. Rupiah benar-benar bersinar hari ini. Tak cuma dolar AS, mata uang tanah air juga menguat di hadapan dua dolar lainnya yakni Singapura dan Australia. Per Senin 4 Oktober 2021, 1 US dollar setara dengan 14.290 rupiah di perdagangan pasar spot. Rupiah menguat 0,15% dibandingkan posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Sementara 1 dolar Australia dihargai 10.374,54 rupiah, terapresiasi 0,05%. Lalu 1 dolar Singapura dibanderol 10.525,93 rupiah. Rupiah pun menguat 0,16%. Salah satu faktor yang menopang kejayaan rupiah adalah harga komoditas. Ini karena Indonesia adalah negara eksportir komoditas utama dunia. Harga berbagai komoditas melambung pada tahun ini, namun yang terbaik dari yang terbaik hanya satu, yaitu batu bara. Sejak akhir 2020, harga si batu hitam melesat 170,81%. Rasanya tidak ada komoditas lain yang harganya melesat setinggi itu. Pada perdagangan akhir pekan ini, harga batu bara di pasar ICE Newcastle, Australia tercatat 228 US dollar per ton, melonjak 4,59% dari hari sebelumnya, sekaligus menjadi rekor tertinggi setidaknya sejak 2008. Selama sepekan terakhir, harga batu bara naik 17,27% secara point to point. Dalam sebulan terakhir, kenaikannya mencapai 26,74%. Harga gas yang juga semakin mahal ikut mengatrol harga batu bara. Dalam sepekan terakhir, harga gas alam di Henry Hub, Oklahoma melonjak 7,86%. Harga gas yang semakin mahal membuat biaya pembangkitan listrik dengan bahan bakar ini kian tidak ekonomis. Di Eropa, biaya pembangkitan listrik dengan gas alam adalah 75,725 euro per megawatt pada 28 September 2021. Batu bara yang harganya hanya 50,53 euro per megawatt ini membuat batu bara kembali menjadi primadona, bahkan di Eropa yang menjunjung tinggi isu ramah lingkungan. Pembangkitan listrik dengan batu bara di Eropa naik hingga mendekati titik puncak. Kenaikan harga gas akan semakin mendorong pertumbuhan harga batu bara seiring konsumsi yang semakin bertambah. Kemudian ada minyak sawit mentah di mana Indonesia juga merupakan eksportir terbesar dunia. Seperti batu bara, harga CPO pun sedang dalam tren menanjak. Harga CPO mencatatkan kenaikan 1,44% pada pekan lalu. Dalam sebulan terakhir, harga naik 6,22% dan sejak akhir 2020 melesat 25,14%. Kenaikan harga komoditas berarti devisa hasil ekspor yang diterima Indonesia akan membengkak. Melimpahnya pasokan falas di perekonomian domestik menjadi pijakan kuat bagi stabilitas rupiah. Tirta Citradi, ekonom MNC Sekuritas menyebutkan, kenaikan harga komoditas tidak hanya mendongkrak kinerja ekspor Indonesia tetapi juga cadangan devisa. Per akhir Agustus 2021, Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa tanah air adalah 144,78 miliar US dollar, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Cadangan devisa yang memadai akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Permintaan batu bara memang meningkat di sejumlah negara Eropa. Impor batu bara Inggris pada September 2021 mencapai 1,7 juta ton. Sebelumnya tidak pernah impor batu bara Inggris sebanyak ini setidaknya sejak awal 2020. Sementara itu di Prancis impor batu bara pada September 2021 mencapai 979.515 ton yang juga tertinggi sejak awal tahun lalu. Impor batu bara negeri anggur itu bulan ini meroket 24,84% year on year. Tingginya permintaan batu bara di benua biru menjadi peluang bagi Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara eksportir batu bara terbesar di dunia. Pada 2019, ekspor batu bara Indonesia mencapai 455 juta ton. Selain itu, tingginya harga batu bara dan komoditas lain membuat ekspor Indonesia terdongkrak. Pada Agustus 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai 21,42 miliar US dollar. Hal ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Mantap, Pertamina Cilacap meraih sertifikat ISO 5001-2018. PT Kilang Pertamina International atau PT KPI kini mengelola sepenuhnya bisnis dan operasi kilang di Indonesia sebagai sebuah entitas usaha yang mencetak profit. Sebelumnya, Kilang Pertamina International yang merupakan induk subholding Refining and Petrochemical Pertamina sejak Juni 2020 lalu mendapat mandat untuk mengelola sektor kilang dan petrokimia Pertamina di Indonesia.
Pasca penandatanganan dokumen legal pada 1 September 2021, proses restrukturisasi Pertamina sebagai holding BUMN Migas yang dirintis sejak tahun 2018 resmi rampung. Sebagai induk subholding refining and petrochemical, kilang Pertamina Internasional kini membawahi 6 unit kilang di Dumai, Pelaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim. Selain itu, KPI juga mengelola proyek strategis pengembangan kilang Balikpapan yang dikelola PT Kilang Pertamina Balikpapan dan pembangunan kilang baru Grassroots Refinery GRR Tuban yang dikelola PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia. Baru-baru ini, PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap sukses menyabet sertifikat ISO 5001-2018 tentang sistem manajemen energi. Sertifikasi berstandar internasional ini diraih usai 2 tahapan audit oleh TUV SUD Indonesia pada Juli dan Agustus 2021. General Manager PT KPI Unit Cilacap Eko Sunarno menyatakan, efisiensi energi menjadi salah satu usaha menekan biaya operasi, di mana 62% biaya pengolahan dari suatu kilang untuk konsumsi energi. Lebih lanjut, ISO 5001 merupakan standar yang digunakan untuk mengelola kinerja energi dengan pendekatan model sistem siklus plan, do, check, action. Sertifikasi ini memberikan manfaat berkelanjutan untuk peningkatan energy performance and environmental value bagi perusahaan. Keberhasilan ini melengkapi sistem manajemen yang telah ditetapkan sehingga bisa meningkatkan pengelolaan energi dengan lebih baik. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM dan United Nations Development Program (MTRE3) Project bekerja sama program pendampingan dan sertifikasi sistem manajemen energi ISO 5001 bagi perusahaan terpilih. Sertifikasi ISO ini diberikan terkait penerapan sistem manajemen energi di unit residual fluid catalytic cracking. Dalam perkembangannya, PT KPI Unit Cilacap sebagai penerima program tersebut menyusul prestasi Subroto Award 2019 sebagai juara pertama kategori manajemen energi pada industri besar. Sertifikasi tersebut menjadikan Pertamina RU4 Cilacap berpeluang besar untuk diusulkan oleh Kementerian ESDM mengikuti kompetisi manajemen energi kategori industri besar mewakili Indonesia di level Asia. Ini merupakan pencapaian yang wajib disyukuri sekaligus menjadi pemicu kedisiplinan seluruh perwira Pertamina, khususnya di Cilacap dalam penerapan manajemen energi. Ditambahkan Eko, sertifikasi ISO ini diberikan terkait penerapan sistem manajemen energi di unit residual fluid catalytic cracking yang mencakup 6 produksi. Seperti dari produksi hidrokarbon, full gas, habis steam, wastewater, domain atau dissolved water, serta N2N compressed air. Dengan demikian, diraihnya sertifikat ISO 5001-2018 tersebut makin istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun ke-6 kilang RFCC yang jatuh pada 3 September 2021. PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap akan mengimplementasikan terminal liquefied natural gas sebagai upaya efisiensi perusahaan. Joko Priyono, Direktur Utama KPI, mengatakan unit Cilacap sebagai kilang terbesar dan paling strategis harus selalu berkeuntungan yang dicapai salah satunya dengan efisiensi melalui regasifikasi. Pemakaian refinery full masih cukup besar dari crude oil. Ini bisa diefisienkan dengan pengalihan ke gas karena jelas lebih murah dan clean. Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara sendiri siap memberikan layanan terbaik agar sama-sama saling menguntungkan. Sebagai pemasok kebutuhan gas, PGN tentu berkomitmen memuaskan konsumen. Dalam hal ini, Pertamina. Harapannya program ini segera diikuti oleh unit-unit kilang yang lain di seluruh Indonesia.